Aku memang terlalu tua untuk mendampingimu. Aku lebih pantas menjadi ayahmu daripada suamimu. Kau masih banyak memiliki kemungkinan dibanding aku yang sudah tua ini. Hari depanmu masih terbentang luas. Seandainya perkawinan kita ini tidak resmi dan sah secara hukum adat maupun kepercayaan, atau misalnya saja upacara itu bisa kita batalkan, tentu aku akan membebaskanmu untuk menjadi Ayuandira yang dulu lagi. Ya, tapi rasanya itu tidak mungkin. Sementara aku sendiri memang tidak bisa berbuat apa-apa. Entahlah, Ayu, kenapa aku seperti tak mempunyai daya. Kau tentu bisa memaafkan aku, Ayuandira. Lata Manjari menangis melengging. Tangisnya seolah ingin menggugah Pranayam dari lamunannya tentang Ayuandira. Lengging tangisnya seperti memperingatkan Pranayam untuk tidak menyesali apa yang telah terjadi. Pranayam bangkit dari pembaringannya dan langsung menuju tempat Lata Manjari ditidurkan. Dia tahu bahwa Puya tentu tertidur karena lelahnya menggendong Lata Manjari seharian penuh. Cuk sayang, Cuk manis, jangan menangis terus. Ini sudah malam. Jangan nakal ya. Cuk. Kau ngompo rupanya ya. Aduh, kasihan. Pantas kau menangis keras sekali. Sebentar ya. Ku ganti popokmu dan teruskan tidurmu. Cuk. Sementara itu, Ayuandira yang tengah berusaha menghilangkan rasa gelisahnya sedang mencari-cari Puya di tengah keramaian orang-orang yang berpesta. Beberapa orang yang kebetulan dilewati saling berbisik melihat Ayuandira. Tapi Ayu tak memperdulikan mereka. Dia terus saja menebarkan pandangannya mencari Puya. Sementara gamelan masih mengiringi tari-tarian rakyat. Rata-rata tarian itu menggambarkan kisah kasih Dewi Ratih dan Kamajaya. Kemana Puya? Kenapa dia tidak nampak di keramaian ini? Apakah dia tidak ingin berpesta memeriahkan hari perkawinan ayahnya? Atau dia sibuk mengurusi Lata Manjari? Baiklah, ku coba datang ke pondok Paman Pranayam. Mungkin dia memang sibuk. Perlahan Ayuandira meninggalkan keramaian orang-orang yang sedang menikmati pesta. Dia melangkah menuju pondok Pranayam. Beberapa orang yang dilewati sempat melirik dan saling lempar pandang dan senyuman. Kau lihat pengantin wanita kita. Cantik bukan? Iya, cantik dan manis. Bagaimana tidak beruntungnya laki-laki yang berhasil menyuntingnya. Kalau laki-laki itu adalah kau, bagaimana? Aku? Iya. Aku? Kok malah cengengesan begitu? Kalau aku jadi mempelai laki-lakinya. Malam-malam begini tak akan ku biar sendirian. Akan ku peluk dia sepanjang malam. Akan ku ajak dia untuk mengusir dinginnya udara malam. Dan tentu saja kau tahu bukan? Ya. Aku tahu. Tentu saja aku tahu. Karena kau memang mata keranjang. Ya tidak. Karena memang mempelai wanita itu cantik. Dan manisnya luar biasa. Oh, ya. Sayang, kalau malam-malam dingin seperti ini dibiarkan begitu saja. Hentikan guraanmu itu. Tengok, dia menghentikan langkahnya dan melihat ke arah kita. Kau juga yang memulai. Coba, kalau kau tidak usil,
Kan tidak mungkin aku nyerocos terus. Kau minum tua manis terlalu banyak, maka ucapanmu tidak bisa dikuasai. Ayo, kita kembali berkumpul bersama teman-teman di sana. Ayo. Tunggu. Apa lagi? Dia apa? Dia kembali melangkah ke arah pondok Tuan Pranayam. Ya biar saja, dia kan sudah resmi jadi istrinya. Ayo. Tapi aneh. Kenapa baru sekarang dia mau berkumpul? Kenapa tidak dari tadi saja? Kenapa harus malu-malu? Ya maklum, dia itu masih bocah. Sedang Tuan Pranayam kan sudah cukup usia. Wah, celaka. Apa? Dia berhenti lagi. Iya. Dia melihat ke arah kita lagi. Bagaimana ini? Ayo, kita jalan saja ke arah teman-teman kita berkumpul. Ayo, jangan lama-lama di sini. Nanti kalau dia sempat marah, wah bisa celaka kita. Kau kan tahu, dia memiliki olah kanuragan yang cukup tinggi. Ayo. Iya. Ayo. Kedua orang itu berjalan menjauh dari tempatnya semula. Ayuwandira mengawasi keduanya dengan tatapan mata amarah. Untunglah kedua orang itu segera menghentikan gurauannya. Kalau tidak, tentu sudah bisa diramalkan keduanya akan babak belur terkena hantaman Ayuwandira. Dasar laki-laki iseng. Gatal rasanya tangan ini, ingin membungkam mulutnya. Kalau saja tidak cepat pergi dari sini, sudah kuhajar kedua-duanya. Ayuwandira melanjutkan langkahnya yang terhenti karena godaan dua laki-laki iseng tadi. Sebenarnya dia sudah bisa menduga kalau di tengah keramaian orang-orang itu dirinya akan menjadi perhatian. Dia pun sudah menduga banyak kata-kata yang akan dilontarkan terhadap dirinya sebagai mempelai wanita. Itulah sebabnya Ayuwandira malas keluar, malu dijadikan tontonan, malu pada dirinya sendiri. Kalau tidak gelisah, tak mungkin dia keluar. Cuk sayang, sudah malam, tidurlah. Popoknya kan sudah diganti. Kenapa menangis terus? Cuk sayang, cuklah kamu jari. Ayolah, jangan menangis, anak pintar. Ya, anak pintar tidak boleh menangis seperti ini. Ayuwandira, kokak itu, masuklah Ayu. Kasihan kau Lata Manjari. Sini Paman, biar saya yang menggendongnya. Sini. Jangan anak nangis. Uya di mana Paman? Mengapa Paman sendiri yang mengurusi Lata Manjari? Uya tertidur. Mungkin ia lelah seharian tadi mengurusi Lata Manjari. Aduh, kasihan kau Lata Manjari. Cucup ya, cup sayang. Tadi dia ngompol. Sudah kuganti popoknya, tapi masih saja tidak bisa diam. Loh, popok sudah diganti kok masih nangis Lata Manjari? Kenapa? Oh, barangkali kau haus ya? Ingin minum? Minum sayang? Baiklah. Paman, apa masih ada air gula aren? Ada. Ini. Nah, ini Lata Manjari. Ayo, minum. Minumlah gula aren ini. Cup. Minumlah sepuasmu. Lalu tidur ya. Ayo Lata Manjari. Nah, dia mulai minum sepuasnya. Sebentar lagi, tentu dia akan tertidur pulas karena lelah menangis. Letakkan saja di pembaringan itu, Ayu. Iya. Tidur ya sayang. Yang anteng.
Nah, istirahat ya Lata Manjari. Malam-malam begini ada apa, Ayu? Apa tidak bisa ditunda sampai besok pagi? Entahlah, Paman. Saya mencoba tidur, tapi hati saya gelisah. Ya, akhirnya saya memberanikan diri mencari Buya. Sayang, Buya sudah tidur. Barangkali ada yang ingin dibicarakan. Baiklah, kita bercakap-cakap saja di depan. Terima kasih, Paman. Pranayam mengajak Ayuwandira menuju ke serambi depan. Keduanya lalu menuju pendopo. Lata Manjari sudah terlelap kembali. Malam sudah mendekati dini hari. Orang-orang yang berpesta mulai surut satu-satu. Ada yang mabuk terlalu banyak minum tuak legen dan tertidur di halaman. Ada yang memang mengantuk lalu pulang. Bulan pucat mulai turun menuju peraduannya. Pranayam menatap wajah Ayuwandira dengan sinar mata penuh kebapaan. Ayu tertunduk. Ada yang ingin kau sampaikan, Ayu? Iya, ada, Paman. Katakanlah, tidak usah ragu-ragu. Paman, apa benar aku sekarang ini sudah menjadi istri Paman? Iya. Begitulah kata hukum adat maupun kepercayaan. Meski upacara tadi siang tidak disaksikan oleh pendeta Siwa Buddha, aku sendiri tidak tahu apakah aku boleh mengingkari apa yang telah kita jalani sesiang tadi. Tetapi hukum memiliki kekuatan tersendiri, Ayu. Sehingga kita tak kuasa berbuat apa-apa selain menerima. Paman, katakanlah, kalau ada yang ingin kau katakan. Jangan memendam sesuatu, akibatnya tidak akan baik. Sebab apapun yang akan kau katakan, aku pasti senang mendengarnya. Dan kalau kau perlu jawaban, maka aku akan menjawabnya dengan senang hati. Silahkan, Ayu. Bicaralah. Kenapa malah diam? Ayuwandira tak segera membuka mulut. Seperti ada yang menyekat tenggorokannya, hingga ia hanya bisa tertunduk menatap lantai pendopo. Dengan sabar dan bijaksana Pranayam menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulut Ayuwandira. Sebentar kemudian Ayuwandira mengangkat wajahnya. Dicobanya menatap mata Pranayam dengan penuh rasa hormat. Paman, maafkanlah kata-kata saya ini. Tidak apa-apa. Silakan. Bicaralah secara bebas. Kata Nenek Raga Runting, seorang istri harus taat dan patuh pada suaminya, menjunjung tinggi ikatan perkawinan yang telah dijalaninya, dan harus senantiasa setia sepanjang hayat. Benarkah itu, Paman? Iya, Nini Raga Runting benar, Ayu. Seorang istri yang berbudi harus setia dan menyayangi serta mengasihi suami, mengerjakan apa yang dikehendaki dan disenangi suami. Ayu, Nini Raga Runting seorang wanita tua yang penuh pengalaman. Seluruh hidupnya diwarnai berbagai kenyataan baik pahit maupun manis. Itulah sebabnya beliau mampu berkata-kata secara bijak dan arif. Kata-kata itu tentu tidak meluncur begitu saja, melainkan lewat makna-makna yang diperolehnya selama mengarungi kehidupan ini. Paman Pranayam? Ya, ungkapkanlah semua yang menganjal hatimu. Kalau sekarang ini aku sudah menjadi istri, apakah tidak ada kebebasan lagi yang aku miliki? Apakah aku harus terkungkung di balik dinding pondok
dan tidak dibenarkan untuk keluar menghirup udara kebebasanku? Apakah segala tindakan dan perbuatanku harus seizin dan sepengetahuan suami? Ayu, andai pun kau secara hukum adat maupun kepercayaan telah resmi menjadi istriku, tetapi ini bukan berarti mengurangi kebebasanmu atau merampas apa yang menjadi hakmu. Kau sebagai sebuah pribadi tetap mempunyai wewenang dan hak memperluas wawasanmu, cakrawala pemikiranmu, kepintaran, dan bakat-bakatmu. Jadi untuk masalah ini, kau jangan merasa terkekang oleh aturan-aturan yang sifatnya kaku dan mati. Hayuwandira, kau boleh berbuat apa saja dan melakukan segalanya sepanjang itu bermanfaat dan menunjang perkembangan dan kepribadianmu. Aku senang kalau kau bisa maju, berpikiran luas dan cemerlang. Paman, terima kasih Paman. Nah, Paman baik sekali. kalau sudah tidak ada apa-apa lagi, kembalilah ke pondok. Hari sudah lewat malam. Nanti kalau Nini Raga Runting terbangun dan tidak mendapatkan kau di bilikmu, tentu beliau akan kebingungan mencarimu. Paman, ada yang masih hendak aku sampaikan. Katakanlah, Ayu, supaya kau lega dan bisa istirahat malam dengan tenang. Menurut pendapat Paman Pranayam, siapakah aku ini? Maksudku, apakah Paman menganggap aku sebagai istrimu? Sudah kukatakan sejak awal pembicaraan, Ayu, bahwa secara hukum adat maupun kepercayaan, kita adalah suami istri. Tapi jangan sampai ini membuatmu menjadi terhambat untuk mengembangkan kepribadianmu. Bagiku, Paman tetap sebagai ayah, sebagai orang tuaku sendiri. Anggapan ini sudah ada sejak kita belum dibawa ke Puri untuk mengucapkan prasetya pernikahan. Apakah salah kalau sampai saat ini aku tetap melihat dan menganggap Paman Pranayam adalah ayahku? Ya, rasanya sulit bagiku untuk mengubah apa yang sudah lama ada pada diriku. Hayuwandira, kau boleh menganggapku apa saja. Kau bebas menentukan kehendak. Aku tidak akan mengekangmu. Aku tidak akan melarang. Dalam diriku pun mengalir rasa itu, Ayu. Rasa seorang ayah terhadap putrinya. Aku senang jika kau menganggap orang tua yang penuh kekurangan, orang tua yang cacat, sebagai ayahmu. Aku senang dan bangga. Jadi jangan karena upacara yang telah kita jalani, maka kita kaku dalam berhubungan. Tidak. Jangan sampai begitu, Ayu. Ayu, kita tetap bisa hidup sebagaimana layaknya seperti dulu. Kita tetap bisa bergaul seperti yang sudah-sudah. Kau jangan berubah hanya karena upacara yang kita jalani. Kukira tak ada alasan sedikit pun yang bisa merubah kita. Benarkah itu, Paman? Ya. Sejujurnya dan seterusnya ini kukatakan padamu, Ayu. Paman. Paman Pranayam. Ayu. Hayuwandira. Hayuwandira serta-merta menubruk Pranayam dan memeluk laki-laki itu. Pranayam senang mendekap Ayu dengan penuh kehangatan seorang ayah. Dibelainya rambut Hayuwandira yang hitam panjang tergerai di bahu. Ayu merasakan belayan itu sebagai belayan lembut seorang ayah pada putri kesayangannya. Untuk beberapa saat, keduanya tenggelam oleh suasana hangat.
Namun tiba-tiba Pranayam melepas pelukan Ayu. Seperti ada sesuatu yang mampu mengalihkan perhatiannya. Demikian pula Ayuandira. Dia seperti mendengar derap kaki-kaki kuda mendekat. Ayu, aku mendengar derap kaki kuda mendekat. Apa kau juga mendengarnya? Iya, Paman. Ada beberapa ekor kuda mendekat kemari. Ya, kita harus waspada menjaga segala kemungkinan. Mari, Ayu. Kita bersiap menghadapinya. Baik, Paman. Suasana pesta terganggu. Orang-orang bubaran sambil berdecak dan bergumam. Serombongan penunggang kuda membelah kerumunan orang-orang yang berpesta. Pranayam dan Ayuandira segera berlari ke tengah halaman, berjaga-jaga dari segala kemungkinan. Tapi begitu dilihatnya Nandaka dan Pradipa ada di barisan terdepan dari rombongan berkuda itu, hati Pranayam merasa sedikit lega. Nandaka, sepertinya ada sesuatu yang penting. Tuan Pranayam, ada serombongan orang berkuda yang katanya utusan dari Majapahit. Utusan dari Majapahit? Iya, benar Tuan Pranayam. Kepala rombongan mengaku bernama Kuda Parasuta. Dia datang ke Bukit Lejar atas suruhan Tuan Bekal Gajah Mada. Suruhan Kakang Mada? Iya, dan sekarang mereka masih ada di pintu terowongan rahasia. Jika Tuan Pranayam berkenan, mereka akan kami bawa menghadap Tuan Putri Tunggadewi. Tunggu dulu. Jangan gegabah dalam bertindak. Kita mesti tahu betul apakah benar Kuda Parasuta yang datang. Dan apakah benar Kakang Mada yang menyuruhnya. Lalu di mana Pradipa? Pradipa masih di pintu terowongan, mengawal rombongan itu, Tuan. Karena dikhawatirkan mereka hanya mengaku-ngaku saja. Sementara kita tidak boleh terkena tipu daya. Bagus. Untuk sementara tahan dulu mereka di bawah Gunung Lejar ini. Jangan dulu dipersilahkan masuk. Aku mau menghadap Tuan Putri Tunggadewi. Jika Tuan Putri mengizinkan mereka dibawa kemari, nanti aku akan memberitahukan kepadamu. Baik, Tuan. Ayo, mari kita menghadap Tuan Putri Tunggadewi. Dan kau Nandaka, tunggu sebentar di sini. Baik, Tuan. Pranayam segera menuju pondok Putri Tunggadewi sambil membimbing tangan istrinya Ayuandira. Nandaka berjaga-jaga di seputar halaman sambil matanya mengawasi situasi sekeliling. Malam masih diselimuti kabut dingin. Rembulan sudah tak tampak lagi karena terhalang awan hitam. Suasana pesta diliputi ketegangan. Ada apa, Paman? Mengapa malam-malam begini datang menghadapku? Apakah ada persoalan dengan Ayuandira istrimu? Tidak. Kami tidak ada apa-apa, Tuan Putri. Benar, Tuan Putri. Kami tidak ada persoalan apa-apa. Kami datang menghadap karena mendapat laporan dari Nandaka tentang adanya serombongan orang berkuda datang ke kaki Gunung Lejar ini. Serombongan orang berkuda? Oh, siapa mereka, Paman? Dan apa maksud kedatangan mereka itu? Dan yang mengherankan, dari mana mereka tahu adanya pintu terowongan rahasia menuju ke Gunung Lejar ini, Paman? Menurut laporan Nandaka, yang bertugas menjaga pintu terowongan itu, mereka mengaku diutus oleh Kakang Mada. Diutus oleh Paman Mada? Iya. Lalu, siapa pimpinan rombongan itu? Yang memimpin bernama Kuda Parasuta. Tapi kami belum yakin benar. Apakah itu Kuda Parasuta atau hanya mengaku-aku saja? Kuda Parasuta. Apakah benar dia itu Kuda Parasuta yang diutus oleh Paman Mada? Kalau benar, tentu ada berita perkembangan tentang Majapahit yang akan disampaikan kepadaku. Jika Tuan Putri berkenan, hamba akan menyuruh Nandaka membawa rombongan itu kemari. Karena sekarang ini, mereka masih ditahan di bawah oleh Pradipa. Tindakanmu benar, Paman. Kita memang jangan mudah percaya pada orang yang datang malam-malam seperti ini. Terlebih, kedatangannya pada saat perayaan hari perkawinanmu.
Aku khawatir orang-orang itu suruhan Kanda Jaya Negara yang dihasut oleh Eyang Pati untuk mengacaukan Gunung Lejar ini. Lalu bagaimana Tuan Putri? Apakah perlu kami selidiki secara langsung dengan turun ke bawah untuk mengetahui kebenarannya? Jika Tuan Putri kehendaki, maka kami akan segera bertindak. Tunggu dulu, Ayu. Aku memang tak ingin persembunyian kita ini diketahui siapapun juga. Kita sebagai kelompok pendekar bunga putih harus tetap waspada. Putri Tunggadewi tampak berpikir keras. Keningnya yang lembut seperti berkerut-kerut mempertimbangkan tindakan apa yang harus diambilnya. Pranaya menunggu dengan sikap penuh hormat. Pandangannya dijatuhkan ke lantai. Sementara Ayuwandira seperti tampak tak sabar menanti titah yang akan diterimakan kepadanya. Sejenak kemudian Putri Tunggadewi menatap Pranayam. Paman Pranayam. Hamba Tuan Putri. Dan kau juga Ayuwandira? Hamba Tuan Putri. Kalian berdua sebaiknya langsung turun ke bawah, ke pintu terowongan rahasia itu. Selidiki benar-benar siapa mereka itu. Jika benar kuda para suta yang datang atas utusan Paman Mada, antarkan ke menghadapku. Jika bukan, bagaimana Tuan Putri? Jika mereka hanya mengaku-ngaku dan kalian mencurigainya sebagai mata-mata, wewenang kalianlah untuk bertindak. Yang harus kalian ingat ialah, jangan sampai seorang pun lolos untuk kemudian membocorkan rahasia pintu terowongan itu. Baik, Tuan Putri. Hamba akan jalankan titah Tuan Putri sebaik-baiknya. Nah, kalau begitu, pergilah. Selidikilah benar-benar orang-orang itu. Hamba mohon diri, Tuan Putri. Hati-hatilah, Paman. Dan kau juga, Ayuwandira. Terima kasih, Tuan Putri. Hamba berdua mohon diri. Pranayam dan Ayuwandira menyembah 3 kali sebelum melangkah untuk menjalankan titah junjungannya. Putri Tunggadewi mengiring kepergian mereka dengan tatapan matanya yang jernih. Tak lama kemudian, Pranayam dan Ayuwandira telah sampai di halaman dan berbincang-bincang dengan Nandaka yang menunggu perintah selanjutnya. Nandaka, bagaimana Tuan? Aku dan Ayuwandira ikut bersama kalian turun ke bawah untuk menyelidiki serombongan orang-orang berkuda itu. Apakah tidak bisa saya dan Pradipa saja yang mengurusnya, Tuan? Tuan Pranayam dan Ayuwandira kan masih dalam... Sudahlah, ini perintah Tuan Putri Tunggadewi. Paman, sebaiknya kita segera ke sana. Baiklah, Ayu. Nandaka, ayo, jangan sampai kita terlambat menanganinya. Baik, Tuan Pranayam. Teman-teman, kita kembali ke pintu terowongan. Pranayam, Ayuwandira dan Nandaka serta beberapa orang lainnya menggebrak kudanya menuju pintu terowongan yang menjadi pintu rahasia menuju puncak Bukit Lejar. Semuanya dalam keadaan siap siaga menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bagaimanapun juga kerahasiaan kelompok pendekar bunga putih harus tetap dijaga. Malam semakin dingin, selimut kabut menebar bagai Raja Wali mengembangkan sayapnya. Bulan benar-benar sudah tidak tampak karena tertutup awan hitam. Setelah melewati beberapa tikungan jalan setapak dan keluar masuk hutan-hutan kecil, Pranayam dan Ayuwandira serta Nandaka dan rombongannya sampai pada terowongan pintu rahasia. Mereka turun dari kuda masing-masing dan menuntunnya melewati terowongan untuk sampai ke mulut pintu rahasia. Paman, yakinkah Paman kalau mereka utusan dari Paman Gajah Mada? Aku belum bisa memastikan. Kiranya tepat kalau Tuan Putri Tunggadewi menyuruh kita untuk menyelidiki secara langsung. Apakah Paman kenal baik dengan Paman Gajah Mada? Aku memanggilnya Kakang Mada. Dia masih orang kita. Orang kita yang sengaja oleh Putri Tunggadewi ditempatkan di Majapahit guna mengawasi di sana berikut segala perkembangan-perkembangannya. Kalau benar mereka utusan dari Paman Mada, kira-kira berita apa yang akan mereka sampaikan kepada Putri Tunggadewi? Ya, kita memang cuma bisa menduga-duga saja, Ayu. Besar kemungkinan perkembangan mengenai Gusti Prabu Jayanegara, atau barangkali tentang Eyang Pati yang semakin dekat hubungannya dengan Gusti Prabu. Aku jadi teringat pada Kakang Nambi. Entah bagaimana nasib Kakang Nambi sekarang ini. Paman Nambi? Siapa Paman Nambi itu, Paman? Pada saat aku meninggalkan Majapahit, Kakang Nambi adalah seorang Mapati.
Tapi ada semacam perang dingin di antara Kakang Nambi dengan Eyang Pati. Sedang Eyang Pati sudah aku kenal sepak terjangnya yang licik, penuh kemunafikan, dan pandai bersiasat. Paman, kita sudah sampai di mulut terowongan. Waspadalah Ayu. Mungkin kita terpaksa atau dipaksa untuk menggunakan cara kekerasan. Kalau mereka bukan orang-orangnya Kakang Mada, kita tak boleh membiarkan seorang pun lolos. Bisa berbahaya untuk keamanan kelompok pendekar bunga putih. Mereka bisa menyebarkan kerahasiaan pintu terowongan ini, dan cerai-berailah kita. Nandaka, siapkan orang-orangmu. Baik, Tuan Pranayam. Teman-teman, bersiaplah semuanya. Kita sebentar lagi akan sampai ke mulut pintu terowongan. Jadi, kalian benar-benar tidak mengizinkan kami masuk untuk menemui Tuan Putri Tunggadewi. Kami bukan tidak mengizinkan atau mengantar kalian masuk. Tetapi kalian wajib bersabar sampai ada perintah bahwa kami diperbolehkan mengantar kalian. Ya, Hanum, kalian hanya mempersulit tugas kami. Ketahuilah bahwa kedatangan kami ini benar atas perintah Tuanku Bekal Gajah Mada. Dan isi berita sangat rahasia. Jadi kami harap kalian jangan bertingkah mempersulit kami. Tuan boleh bicara apa saja, tapi jelas tugas kami adalah tidak mengizinkan siapapun tahu tempat ini. Apalagi bermaksud masuk pintu terowongan. Kita sama-sama menjalankan tugas, Tuan Bertopeng. Harap bisa menunggu beberapa saat. Ini penting dan rahasia. Harus segera dan secepatnya aku sampaikan pada Tuan Putri Tunggadewi. Jangan paksa kami bertindak kekerasan, Tuan. Kawan-kawan! Kita mengemban titah Tuan Bekal Gajah Mada. Apapun rintangan yang menghalangi, wajib kita terobos. Ayo, kita masuk! Tunggu! Tahan! Ya! Pranayam Ayuwan dan Nandaka orang-orangnya belum lagi sampai di mulut terowongan, tetapi pertempuran kecil telah lebih dulu terjadi. Kuda Parasuta merangsak ganas, Pradipa berkelit dan balik menyerang. Begitu pula orang-orang kuda Parasuta maupun Pradipa, mereka saling menyeruak masuk sambil menyerang, sementara di pihak lain menahan lawan sambil mencoba memberikan serangan balasan. Pertahanan Pradipa dan orang-orangnya ternyata cukup tangguh. Tak seorang pun berhasil lolos masuk ke pintu terowongan. Kuda Parasuta semakin geram menyaksikan penjagaan ketat itu. Serangan-serangannya yang tadi hanya dilancarkan setengah-setengah, ini justru sebaliknya, dia mengamuk bagai banteng liar. Pradipa tak undur setapak pun. Dia memberi semangat teman-temannya dengan memberikan perlawanan yang tak kalah kencang. Pranayam terkejut. Ayuwandira baru saja akan ikut terjun ke arena pertempuran, tetapi tiba-tiba Tuan Pranayam. Siapa kau? Dan dari mana asalmu? Saya Kuda Parasuta. Saya diutus Tuan Bekal Gajah Mada menemui Tuan Putri Tunggadewi karena ada berita penting dan rahasia. Malam-malam gelap seperti ini, dan kau bertopeng. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Oh, maaf. Kami semua memang diharuskan mengenakan topeng kayu ini oleh Tuan Bekal Gajah Mada. Maafkan kami, Tuan Pranayam. Begini, kami membawa tugas penting dan hanya akan disampaikan langsung bila bertemu dengan Tuan Putri Tunggadewi.
Oh, kuda Parasuta. Prana yang memeluk kuda Parasuta dengan rasa haru. Semua yang menyaksikan hampir tak berkedip. Rupanya mereka benar utusan dari bekal Gajah Mada yang selalu ditunggu oleh Pranayam. Tanpa banyak membuang waktu, mereka pun diiring memasuki pintu rahasia terowongan untuk menghadap Tuan Putri Tunggadewi. Tuan Putri, inilah kuda Parasuta yang ingin menyampaikan pesan-pesan dari Kakang Mada. Sembah hamba, Tuan Putri Tunggadewi. Sembahmu kuterima kuda Parasuta. Paman Mada akan menyampaikan berita apa? Berita ini penting dan sangat rahasia, Tuan Putri. Penting dan rahasia? Iya. Baiklah. Paman Pranayam, Ayuandira, kalian boleh tetap di sini. Sedang kau, Nandaka dan Pradipa, kembalilah pada tugasmu. Baik, Tuan Putri. Baik, Tuan Putri. Hamba mohon diri. Dan tolong panggil juga kemari Kakang Cakradara dan Adi Kudamerta untuk membahas surat Paman Mada ini. Baiklah, Tuan Putri. Sekali lagi hamba mohon diri. Nandaka dan Pradipa pergi meninggalkan Putri Tunggadewi bersama Raja Dewi, Cakradara, Kudamerta, Ayu dan Pranayam yang tengah menerima kedatangan kuda Parasuta. Sementara mereka mengajak kuda Parasuta ke serambi pondok, Nandaka dan Pradipa menduga-duga sendiri berita apa yang dibawa oleh kuda Parasuta itu. Berita apa lagi yang akan disampaikan kepada Tuan Putri Tunggadewi? Ya, barangkali saja berita gembira. Karena orang-orang Majapahit memenangkan perang Lamajang. Apakah Tuan Putri Tunggadewi ikut merasa senang terhadap kemenangan Majapahit atas Lamajang? Atau mungkin malah mohon bantuan kepada Tuan Putri? Kalau memang kerajaan Majapahit memohon bantuan Tuan Putri, apakah Tuan Putri bersedia membantu? Sementara itu, di serambi pondok Putri Tunggadewi, kuda Parasuta mulai menyampaikan maksud kedatangannya. Ketika kuda Parasuta mulai bicara, Putri Tunggadewi sudah bisa menebak pesan dari bekal Gajah Mada. Kedatangan hamba kemari hanya ingin menyampaikan surat dari bekal Gajah Mada untuk Tuan Putri Tunggadewi. Ini Tuan Putri. Sementara Putri Tunggadewi membaca isi surat itu, yang hadir di situ menunggu sesaat lamanya. Cakradara kelihatan sudah tidak sabar lagi menunggu. Ada apa, Dinda Putri? Paman Mada menceritakan suasana istana Majapahit setelah perang Lamajang. Lantas, berita apa lagi, Yunda? Beberapa hari lagi, Ramapati akan dikukuhkan menjadi Pati Hamangkubumi, menggantikan Nampi. Itu memang sudah niatnya sejak dulu. Akhirnya sekarang tercapai juga. Juga ada rencana mengangkat 7 orang pangelasan Winesuka. Mereka adalah Rasemi, Rakuti, Rayuyu, Rawedeng, Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanca. Dan sekarang, Paman Mada mulai menjalin hubungan akrab dengan Arya Tadah. Mengenai hal yang satu ini, aku setuju. Bagaimana menurut Kakang Cakradara? Aku pun sependapat denganmu, Dinda. Arya Tadah orang lama yang bisa dipercaya dan punya wawasan serta pengalaman. Aku setuju itu. Iya. Di dalam surat ini, Paman Mada juga menceritakan bahwa Prabu Jayanegara dan bawahan-bawahannya sedang mabuk kemenangan. Itu sudah jelas, Putri. Kemenangan itu adalah kemenangan yang diidam-idamkan oleh Prabu Jayanegara dan juga Ramapati. Aku sendiri menyaksikan bagaimana Prabu Jayanegara dan bawahannya kegirangan. Dalam perjalanan pulang menuju Majapahit, mereka bersorak-sorai sambil mengelulukan Prabu Jayanegara. Yunda, tadi Yunda Tunggadewi mengatakan bahwa dalam surat itu
Paman Mada menceritakan suasana istana Majapahit setelah perang Lamajang. Bisakah Yunda menceritakannya lebih jelas lagi, Yunda? Sudah pasti. Perang sudah pasti membutuhkan biaya banyak. Keadaan hidup rakyat tentu semakin sulit. Apalagi setelah menang dalam peperangan. Prabu Jayanegara merayakan kemenangan itu. Bukankah itu biaya lagi? Dan itu berarti keadaan kehidupan rakyatnya semakin tercekik. Apalagi Prabu Jayanegara maunya bersenang-senang saja. Nah, sekarang kita semua sudah mendengar dan memahami isi surat yang dikirimkan Paman Mada. Sebaiknya kita jangan membuang-buang waktu. Kita langsung membalas surat ini. Aku kira begitu lebih baik. Supaya kuda Parasuta bisa langsung membawakan kepada Paman Mada. Aku kira juga begitu. Menurutku, Paman Gajah Mada ingin mendapatkan petunjuk secepatnya dari kau. Dengan begitu, Paman Bekal Gajah Mada bisa menyusun dan mengatur langkah-langkah selanjutnya. Tunggu. Sebelum Yunda menulis surat balasan itu, apa yang harus kita katakan kepada Paman Bekal Gajah Mada? Maksud Dinda, bagaimana sebaiknya Paman Bekal Gajah Mada bersikap setelah melihat suasana istana Majapahit setelah perang Lamajang? Benar yang dikatakan Dinda Raja Dewi. Menurutku isi surat Paman Mada sedikit mengandung nada tidak setuju. Tidak cocok dengan suasana yang sedang terjadi di istana Majapahit. Iya, Kakang. Aku pun mencium hal itu. Perundingan di larut malam itu nampak semakin seru. Mereka sama-sama berpikir untuk mengambil keputusan bagaimana sebaiknya Bekal Gajah Mada bersikap. Sementara itu, kuda Parasuta sudah kelihatan lelah dan tak tahan menahan kantuk. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Aiwandira melihat hal itu. Maaf Tuan Putri. Saya tidak bermaksud menghalangi atau mengganggu jalannya perundingan. Tapi menurut saya, tidak mungkin malam ini juga kuda Parasuta kembali ke Majapahit membawa surat balasan. Sebaiknya biarkan dia istirahat sementara kita meneruskan perundingan. Ampun Tuan Putri. Hamba mohon maaf. Tidak apa-apa kuda Parasuta. Kau boleh istirahat malam ini di sini. Besok pagi, kau boleh kembali ke Majapahit dengan membawa surat balasanku kepada Paman Mada. Hamba haturkan terima kasih atas kebaikan hati Tuan Putri. Hamba mohon diri Tuan Putri. Iya, istirahatlah. Mari ku antar. Kuda Merta mengantarkan kuda Parasuta untuk istirahat. Namun sebelum istirahat, mereka masih sempat berbicara di antara keduanya. Sebenarnya aku masih ingin terus mengikuti jalannya perundingan tadi. Tapi sayang, rupanya udara malam yang begitu sejuk dan segar di lereng Bukit Gunung Lejar ini memaksa mataku untuk cepat-cepat terpejam. Suasana seperti ini biasa saja, bukan? Ya, mungkin biasa bagi yang di sini. Tetapi bagi hamba, suasana malam seperti ini merupakan suasana yang melegakan hati. Barangkali karena setiap hari suasana di Majapahit begitu memuakan akhir-akhir ini. Bising dengan pesta pora. Bersenang-senang. Sehingga begitu hamba berada di sini, hamba merasa nyaman sekali. Prabu Jayanegara sedang menikmati kemenangannya sungguh-sungguh. Ya, begitulah. Dia menganggap bahwa kemenangan perang adalah akhir dari seluruh perjuangan. Dia kurang memperhatikan kepentingan rakyat. Tapi sudahlah, kita lihat saja apa yang bakal terjadi selanjutnya. Nah, sekarang istirahatlah kau kuda Parasuta. Aku ingin mengikuti perundingan lagi. Kuda Merta pergi meninggalkan kuda Parasuta yang kelihatan semakin lelah untuk mengikuti kembali perundingan yang nampak semakin seru. Putri Tunggadewi masih angkat bicara, sementara yang lainnya tetap mendengarkan dengan seksama. Dan sementara itu pula malam semakin larut. Maka, aku mengharapkan Paman Mada selalu waspada. Rasa tidak puas dan tidak cocoknya itu
jangan sampai muncul di saat berhadapan dengan Kanda Prabu Jayanegara bersama orang-orangnya. Jadi pokoknya kita meminta agar Paman Mada menyesuaikan diri di lingkungan istana setiap kali ada perubahan-perubahan. Jangan berlaku menyolok. Ikuti perkembangan dengan diam-diam. Aku juga setuju dengan jawaban itu. Dan akrab dengan Eyang Aryatada. Paman Mada pasti akan tahu apa yang seharusnya ia kerjakan. Dan Paman Mada juga mampu mengendalikan diri. Baiklah. Sekarang sudah semakin jelas apa yang harus kita sampaikan kepada Paman Mada. Menurutku, ada 2 hal penting yang harus dilakukan Paman Bekel Gajah Mada. Pertama, Paman Bekel Gajah Mada bisa menyesuaikan diri di lingkungan istana setiap kali ada perubahan. Jangan terlalu menyolok dan ikuti perkembangan dengan diam-diam. Kedua, aku setuju. Kita semua setuju. Paman Mada menjalin hubungan dengan Eyang Aryatada. Begitu. Aku kira itu cukup. Sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Sekarang tulislah 2 hal itu. Supaya besok pagi-pagi Kuda Parasuta bisa membawa ke Majapahit untuk disampaikan kepada Paman Mada. Yunda, apakah tidak sebaiknya Kuda Parasuta juga diberitahu apa isi surat yang akan dibawanya itu? Supaya lebih terjaga keamanannya, Yunda. Aku kira Kuda Parasuta tahu kalau hal ini rahasia. Dia juga tahu bagaimana caranya menyampaikan surat ini kepada Paman Mada. Kita semua yakin Paman Bekel Gajah Mada tentu tahu memilih orang yang bisa diajak kerjasama. Dan menurut pengamatan sepintas, Kuda Parasuta kelihatannya pikirannya sejalan dengan pikiran Paman Bekel Gajah Mada. Kalau memang begitu keadaannya, aku kira tidak ada salahnya kalau Kuda Parasuta pun mengetahui isi surat balasan ini. Perundingan usai, kata sepakat telah diperoleh. Putri Tunggadewi malam itu juga menulis surat balasan kepada Bekel Gajah Mada. Keesokan harinya, Kuda Parasuta kembali ke Majapahit, membawa surat balasan dari Putri Tunggadewi. Tuan Putri Tunggadewi, hamba mohon pamit. Iya, aku harap setibanya kau di Majapahit nanti, langsung kau serahkan surat itu ke tangan Paman Mada. Jangan terlalu lama surat itu berada di perjalanan Kuda Parasuta. Berbahaya sekali. Baik, Tuan Putri. Sekarang, berangkatlah. Dan hati-hati di perjalanan. Baik, Tuan Putri. Mudah-mudahan surat balasanku itu sampai dengan selamat ke tangan Paman Bekel Gajah Mada. Kuda Parasuta dan rombongan memacu kudanya secepat kilat. Ia merasa bertanggung jawab atas surat yang dibawanya itu. Ia siap menghadapi siapa saja yang mengganggu perjalanannya. Hatinya berdebar-debar, pikirannya melayang-layang mempersiapkan diri terhadap sesuatu yang bakal terjadi. Seketika itu juga ia disadarkan oleh setangkai ranting kering yang menggores pipi dan bau kanannya, bahwa tidak terjadi apa-apa dalam perjalanannya. Namun Kuda Parasuta semakin kencang memacu kudanya. Ia takut kalau ada orang yang mengikutinya. Akhirnya aku sampai di Majapahit dengan selamat. Sekarang, sebelum aku menemui siapa-siapa, lebih baik aku langsung menemui Bekel Gajah Mada. Sambil berjalan hati-hati, Kuda Parasuta memasuki istana menemui Bekel Gajah Mada. Beberapa prajurit menyapanya. Kuda Parasuta membalasnya dengan dingin, lalu meneruskan langkahnya ke tempat Bekel Gajah Mada. Begitu sampai di ruangan Bekel Gajah Mada, Kuda Parasuta berhenti sejenak sambil menengok kiri kanan. Lantas ia cepat-cepat masuk setelah keadaan tidak mencurigakan.
Maafkan aku, Kakang Mada. Aku datang begitu mendadak. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan perjalananmu? Baik. Tidak ada halangan. Aku mengkhawatirkan keadaanmu, Kuda Parasuta. Kenapa baru sekarang kau tiba di Majapahit? Aku diminta Putri Tunggadewi untuk menunggu malam itu. Setelah membaca surat itu, Tuan Putri Tunggadewi rasanya tidak sabar lagi untuk membalasnya. Setelah dirundingkan isi surat itu bersama Putri Raja Dewi, Cakradara, Kuda Merta, Ayu dan Pranayam, Putri Tunggadewi langsung menulis surat balasan. Dan sekarang aku membawa surat balasan itu. Bagus. Aku senang sekali kalau bisa langsung mendapatkan surat balasan itu. Ini suratnya. Baik. Kau boleh tunggu sebentar, sementara aku membaca surat ini. Bekal Gajah Mada sudah tidak sabar lagi membaca surat balasan dari Putri Tunggadewi. Buru-buru ia membuka surat itu dan membacanya dengan teliti. Kuda Parasuta hanya melihat dari tempat duduknya, sambil tetap waspada kalau ada orang datang. Bekal Gajah Mada merasa mendapat dukungan karena hubungannya dengan Arya Tadah disetujui. Adik Kuda Parasuta, aku senang sekali menerima surat balasan ini. Kau tentu sudah mengetahui isi surat balasan ini, bukan? Benar, Kakang Mada. Aku sempat mengikuti jalannya perundingan di antara mereka, menanggapi suratmu itu. Berarti aku tidak perlu lagi menceritakan isi surat balasan itu, bukan? Benar, Kakang Mada. Nah, dan itu berarti kau tahu apa yang seharusnya kau lakukan, yaitu membantu aku. Tidak saja mengantarkan suratku kepada Putri Tunggadewi pergi pulang Majapahit lereng Gunung Lejar, tetapi kau juga kuminta untuk bisa menjaga rahasia ini, menjaga emosimu, agar tidak terpancing dengan keadaan istana sekarang. Pokoknya, aku minta kau bisa mengendalikan diri. Kau boleh bertindak kalau aku minta. Kau setuju, adik Kuda Parasuta? Baiklah, Kakang Mada. Aku bersedia membantu dan bekerja sama denganmu. Iya, aku sambut kesediaanmu itu dengan senang hati, Di. Tapi ingat, kerja sama kita jangan terlalu menyolok. Baik, Kakang Mada. Kalau ada hal-hal yang ingin kau sampaikan kepadaku, datanglah dengan hati-hati ke tempatku. Oh ya, supaya kau tahu, sekarang aku mulai menjalin hubungan akrab dengan Kakang Arya Tadah. Untuk keperluan yang sama? Iya. Aku ingin belajar banyak dari dia. Pandangan dan pemikirannya mengandung banyak makna dan mencerminkan keluhuran budinya. Tapi, apakah jalan pikiran Kakang Arya Tadah sejalan dengan pikiranmu, Kakang Mada? Ya, tentu saja. Aku sudah bisa membaca jalan pikirannya. Begitu juga dia. Makanya, sejak saat itu, aku memutuskan untuk menjalin hubungan akrab dengannya. Aku tahu, Kakang Arya Tadah memahami ilmu Rajaniti. Yaitu ilmu tata pemerintahan dengan cukup dalam. Ia sangat menyesali sikap Prabu Jayanegara yang tidak mewarisi keluhuran budi ayahandanya, almarhum Kertarajasa Jayawardana. Kalau memang begitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pokoknya aku menyediakan diriku untuk membantumu, juga Kakang Arya Tadah. Bagus. Sekarang aku ingin pergi untuk menemui Kakang Arya Tadah. Sebelum aku keluar dari tempatku ini, kau keluarlah terlebih dahulu, sehingga nampak tidak mencurigakan. Baiklah, kalau begitu aku pamit dulu. Setelah melihat situasi aman, Kuda Parasuta berjalan biasa menuju tempat tugasnya. Beberapa saat kemudian, Bekal Gajah Mada keluar menuju ke tempat Arya Tadah sambil membawa surat balasan dari Putri Tunggadewi. Bekal Gajah Mada berjalan biasa juga agar tidak menimbulkan kecurigaan di antara para prajurit. Begitu Bekal Gajah Mada sampai di mulut pintu kamar Arya Tadah,
muncul 2 orang prajurit jaga dan melintas sambil merunduk, memberi hormat pada begal Gajah Mada. Begal Gajah Mada terpaksa berjalan terus, mencari kesempatan sekali lagi. Nah, sekarang keadaan cukup aman. Sebaiknya aku langsung saja masuk, sebelum ada yang melihat aku. Kakang Aryatada. Maafkan aku, Kakang. Kedatanganku tanpa permisi dan mengganggu semedi Kakang. Tidak apa-apa di Begal Gajah Mada. Kebiasaan semedi ini biasa kulakukan di waktu-waktu luangku dan di saat-saat aku hendak memberikan suatu keputusan. Kalau begitu, kedatanganku kemari ini sungguh-sungguh telah mengganggu Kakang Aryatada untuk bersemedi. Tidak, adik. Tidak. Sebenarnya terlalu berlebihan kalau dikatakan bersemedi. Mungkin lebih tepat dikatakan mengosongkan diri sejenak. Sehingga aku hanya mendengar suara hatiku sendiri, bukan suara-suara yang lain. Tindakan yang bijaksana adalah tindakan yang mengikuti suara. Karena suara hati tidak dapat salah, adik Begal Gajah Mada. Kakang Aryatada ini selalu merendah. Tetapi sebenarnya setiap kata yang keluar dari mulut Kakang mempunyai makna yang dalam, Kakang. Kau selalu memujiku. Sudahlah, ada kabar apa ini? Begini, Kakang Aryatada. Kedatanganku kemari ini ingin menyampaikan sesuatu hal yang berhubungan dengan pembicaraan kita kali lalu. Soal apa, Di? Soal surat yang aku kirimkan kepada Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Iya, aku ingat sekarang. Dan sekarang aku telah mendapatkan balasannya, Kakang. Bagus. Lantas apa katanya? Sekarang aku membawa surat itu, Kang. Supaya lebih jelas, bisa Kakang baca sendiri. Begal Gajah Mada memberikan surat itu kepada Aryatada. Aryatada membuka dan membacanya. Sementara itu Begal Gajah Mada hanya duduk di tempatnya sambil memperhatikan raut wajah lelaki tua di hadapannya. Sebentar lelaki tua itu tersenyum membaca isi surat itu. Begal Gajah Mada pun ikut tersenyum. Aku sudah membaca. Dan aku setuju dengan isi surat ini. Putri Tunggadewi meminta agar aku bisa selalu menyesuaikan diri di lingkungan istana. Iya, memang benar itu. Kita harus hati-hati. Jangan sampai tindakan kita di sini menimbulkan kecurigaan di mata para prajurit. Apalagi di mata Ramapati dan bawahannya. Aku pikir benar juga saran Putri Tunggadewi. Kita jangan terpancing dengan sikap dan tindakan Ramapati dan kawan-kawannya. Sejak menang atas Lamajang, mereka mendapat angin baru yang segar. Apa yang mereka inginkan sejak dulu, kedudukan, kekuasaan, pangkat, akhirnya mereka peroleh sekarang. Biasanya dalam keadaan seperti itu, orang lalu lupa segala-galanya, lupa diri. Kita tidak boleh terpancing dengan keadaan seperti itu. Kita harus bisa mengendalikan diri, Di. Oh ya, dengan siapa kau bekerja di Begal Gajah Mada? Aku memilih Kuda Prasuta untuk menjadi teman kerjaku, Kakang. Bagaimana dia? Aku tidak meragukan pengabdiannya kepadaku. Dia bisa dipercaya dan bisa diajak bekerja sama. Aku hanya percaya kepadamu, Adi Begal. Ya, percayalah, Kang. Aku minta jangan terlalu banyak melibatkan orang lain di dalam masalah ini, Adi Begal. Terlalu banyak orang yang terlibat, semakin sulit dijaga keamanan rahasia ini. Baik, Kang. Aku hanya melibatkan Kuda Prasuta seorang diri. Ya, baiklah.
Sekarang kau boleh pergi dari sini. Jangan terlalu lama kau berada di sini, Adi. Nanti kalau ada orang yang hendak menemui aku, mereka menemukan kita di sini. Karena untuk mempersiapkan upacara pengangkatan Patih Hamangkubumi yang baru dalam waktu dekat ini, Prabu Jayanegara sering mengutus orangnya untuk bertanya soal tata cara upacara, Di. Kalau begitu, Kang, aku pamit sekarang saja. Baiklah. Ingat pesanku, Di. Kendalikan dirimu dalam menghadapi orang-orang di sekitar kita dalam suasana seperti sekarang ini, Di. Baik, Kang. Akan kuingat senantiasa. Baiklah. Pergilah sekarang. Bekal Gajah Mada cepat-cepat pergi dari tempat Aryatada. Sebentar kemudian memang benar, seorang utusan Prabu Jayanegara datang menemui Aryatada untuk menanyakan hak-hak Ramapati yang akan menjadi Patih Hamangkubumi yang baru, serta hak-hak untuk pengalasan Winesuka. Sementara itu, di sisi lain istana, di pintu gerbang gapura Istana Keputren, berdiri tegap seorang laki-laki, Kuda Parasuta. Sayup-sayup ia mendengar kesibukan orang-orang mempersiapkan tempat serta mimbar upacara pengangkatan Patih Hamangkubumi yang akan diadakan beberapa hari lagi. Rupanya dalam persiapan itu disediakan minuman-minuman untuk memberikan semangat kepada para pekerja. Sementara pikirannya melayang ke suara gaduh itu, Kuda Parasuta terkejut oleh munculnya dua prajurit yang berjalan sempoyongan karena mabuk. Sekarang dia memperoleh apa yang dia inginkan. Betul. Dia mendapatkan apa yang sudah lama diidam-idamkan. Dan sekarang, semua orang sedang mempersiapkan upacara untuk dia. Benar-benar luar biasa. Dan kita pun telah mendapatkan juga apa yang telah kita idam-idamkan. Apa itu? Yang pasti bukan kedudukan, bukan kekuasaan, dan juga bukan pangkat, melainkan minum tuak pahit sampai bosan. Ayo, bangun kawan. Mengapa kau membiarkan dirimu tersungkur seperti itu? Hah? Ayo, bangun. Tenanglah kawan. Aku masih kuat berjalan. Aku masih sanggup berjalan lebih jauh lagi. Rasanya seperti berada di awang-awang. Kita berada di mana, kawan? Aku tidak tahu, kawan. Aku tidak melihat apa-apa. Sudahlah. Tidak perlu kita melihat yang lain-lain. Kita nikmati saja suasana ini. Kalau saja setiap kali menang perang seperti begini, aku jadi ingin perang lagi, kawan. Nampaknya Tuan Mada ini membuat kau menjadi semangat untuk berperang. Ayo, sekarang bangun. Ayo, bangun. Kalau kau ingin pergi, pergilah. Biarkan aku di sini. Ayolah, bangun. Ayo. Dua orang prajurit itu nampaknya sudah tidak sanggup lagi berjalan karena terlalu banyak minum tuak pahit. Yang seorang tersungkur jatuh sambil terus ngoceh, sedangkan yang lainnya masih setengah sadar. Dia merangkul kawannya yang sudah lemas itu, kemudian berjalan lagi. Kuda Parasuta masih memperhatikan dua prajurit yang mabuk itu dari kejauhan. Mereka berjalan makin mendekat ke arah Kuda Parasuta berdiri, bahkan sampai melintas di depannya. Melihat Kuda Parasuta, dua prajurit yang mabuk itu ngoceh lagi tidak karuan. Kenapa?
kenapa kau berdiri terpaku di situ? Ikutlah bersenang-senang bersama kami, menikmati tuak. Biarkan dia, kawan. Dia prajurit yang terlalu rajin, tidak menghargai pemberian Prabu Jayanegara. Sudah, mari kita tinggalkan saja dia. Prajurit itu suka mencari muka. Sebentar. Aku tidak tahu apa yang sedang dikerjakan banyak orang di halaman istana. Kalau kau ingin tahu, suruh dia melihat sendiri. Para pekerja sedang mempersiapkan tempat upacara dan menghias halaman istana. Karena beberapa hari lagi akan diadakan upacara pengangkatan Patih Hamangkubumi yang baru. Atau kalau kau takut pergi ke sana sendiri, biar aku temani. Aku ingin menikmati tuak pahit itu lagi. Ayolah. Aku sedang jaga. Kalau kau ingin menikmati tuak pahit, silahkan. Tapi ingat, kau sudah terlalu banyak minum tuak. Bicaramu sudah tidak karuan. Ayolah. Aku ingin menikmati tuak pahit itu lagi. Ayolah temani aku. Kain ikat kepalamu ini bagus sekali, kawan. Warnanya merah menyala. Melambangkan keperkasaan dan keberanianmu tentunya. Kawan, maaf. Aku tidak suka kau memegang-megang kepalaku. Aku hanya mengagumi kain merah yang melilit di kepalamu itu. Kalau kau tidak mau menemaniku minum tuak pahit, aku menginginkan ikat kepala itu. Ayolah. Ayo berikanlah, ayo. Sudah kubilang. Jangan kau memegang-megang kepalaku. Dan aku tidak mau dipaksa. Ayolah kuda Prasuta. Ayolah. Nanti setelah kau minum tuak pahit itu, kau akan menikmati kesenangan yang sesungguhnya. Walaupun dalam waktu sesaat saja. Ya, karena orang-orang seperti kita tidak akan mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Kau tidak akan mungkin menjadi seperti Ramapati yang sebentar lagi akan diangkat menjadi Patih Hamangkubumi. Nasibmu sama seperti nasibku. Menjadi prajurit seumur hidup. Hanya dengan tuak pahit kau bisa memperoleh itu semua seperti aku. Lihatlah. Bicaramu memuakkan. Aduh. Aku tidak merasakan apa-apa. Udah Prasuta, seharusnya kau tidak boleh memukul orang yang keadaan seperti itu. Dia mabuk. Dia tidak tahu apa yang dilakukan dan dia ucapkan. Maka dari itu, lebih baik kau singkirkan temanmu itu jauh-jauh sebelum dia menyakiti orang lain lagi. Aku benci dengan tindakanmu barusan. Silakan. Aku penjaga pintu gerbang Gapura Istana Kaputren. Tapi kau harus bisa melihat-lihat suasana. Sekarang istana dalam suasana gembira. Soal minum-minum itu sudah biasa. Prajurit itu tak tahan menahan emosinya. Dengan cepat dia menyerang kuda Parasuta. Kuda Parasuta nampak tidak terlalu kewalahan menangkis serangan prajurit itu. Mereka bertarung tanpa ada yang tahu. Semua orang sedang sibuk menghias mimbar dan halaman istana. Tunggu. Apakah yang kau lakukan ini kau sadari? Atau karena pengaruh tuak pahit itu? Kalau karena tuak pahit itu, aku tidak mau melayani seranganmu lagi. Sudahlah, jangan banyak bicara. Kau sudah terlanjur melayaniku. Karena kau menyerang lebih dulu. Mereka kembali bertarung. Prajurit itu masih emosi. Kuda Parasuta terpaksa melayani. Prajurit itu mengeluarkan semua jurus yang ia miliki. Namun semua serangannya kandas. Kuda Parasuta dengan mudah menangkis serangannya. Prajurit itu nampak putus asa. Serangannya sia-sia. Serangannya semakin pelan. Akhirnya ia kelelahan. Dengan mudah, kuda Parasuta menggunakan peluang itu.
Pukulan kuda Parasuta sekali ini tepat mendarat di dada prajurit itu. Dia ingin mengulangi sekali lagi, tapi seketika itu juga sebuah bayangan berkelebat cepat menghentikan pukulan kuda Parasuta yang tinggal sejengkal lagi mendarat di muka prajurit itu. Hentikan! Ampun Kakang Bekal Gajah Mada. Apa yang terjadi? Dua orang prajurit ini mabuk Kakang dan mencoba menyerangku. Ampun Tuan Bekal Gajah Mada. Hamba mohon maaf atas peristiwa ini. Sekarang kembali ke tugasmu dan bawa kawanmu ini dari tempat ini. Baik Tuan Bekal Gajah Mada. Aku telah menemukan apa yang ku cari. Kau juga akan menemukan kalau kau mau ikut bersamaku. Dan kau kuda Parasuta, ikut aku. Kau telah membuat suatu kesalahan besar. Kemarin baru saja aku mengatakan kepadamu, jangan terpancing. Kuasai dirimu. Kuasai emosimu. Apakah kau tidak bisa menghindar dari dua orang prajurit itu secara baik-baik? Tapi mereka mabuk Kakang. Apalagi itu? Percuma kau melayani orang mabuk. Dalam suasana gembira seperti saat ini, mabuk dianggap sah saja. Kau harus bisa menyesuaikan diri dengan suasana seperti ini. Inilah yang dimaksudkan menyesuaikan diri itu. Coba, kalau kau tadi jadi menewaskan prajurit itu, kau akan dianggap sebagai pembangkang. Kalau begitu, aku mohon maaf Kakang. Aku minta kau berlaku dan bertindak yang wajar-wajar saja. Jangan terlalu menyolong. Baik Kakang Bekal Gajah Mada. Sekarang, kembali ke tempatmu. Kuda Parasuta kembali berjalan menuju ke tempatnya. Saat itu ia mulai sadar. Ia teringat pada surat balasan Putri Tunggadewi kepada Bekal Gajah Mada. Nah, saudara pendengar,